Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Midrana dari kelas 1A Prodi Administrasi Publik. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Berikutnya ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan di dalamnya menggambarkan lingkungan di mana perencanaan berlangsung. Kita melanjutkan untuk membahas mengapa perencanaan tindakan dilakukan. Ultimate tujuan tidak dapat dinilai dari dalam sistem. Ada kebutuhan untuk mengandalkan kriteria luar untuk mengevaluasi tujuan tersebut. Kami akan membatasi diskusi kita untuk presentasi tujuan tersirat dalam perencanaan usaha. Dapat dilihat tujuan utama dari perencanaan atau tujuan eksternal tidak untuk hal-hal substantif atau keperluan internal, seperti pembaruan perkotaan, hubungan harmonis penggunaan lahan, atau paling output menguntungkan. Perencanaan sudah bekerja selama beberapa alasan. Salah satu saja yang dapat melayani secara mandiri atau dalam kombinasi dengan yang lain sebagai tujuan perencanaan. Kritik terhadap khasiat, arah, dan nilai perencanaan kontemporer harus mengakui kemungkinan seperti berbagai perspektif. Mereka kemudian mungkin akan melihat bahwa berarti dalam pertanyaan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Selanjutnya ada proses perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan baru. Perumusan tujuan dapat dicapai bila ada kecukupan data atau representasi dan kejelasan yang terukur atau spesifik, meliputi aspek atau substansi, ruang atau lokasi atau tempat, sumber daya atau sumber daya manusia mengenai keahlian atau pengetahuan khusus dari tiap orang. Sumber daya modal merupakan kebutuhan dalam proses perencanaan dan sumber daya waktu, durasi waktu, berapa lama hasil yang akan dicapai. Bila semakin terbatas sumber daya, maka semakin banyak perencanaan yang harus dibuat untuk mensejahterakan penduduk. Kemudian ada manfaat perencanaan. Yang pertama, suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengembalian keputusan sehubung dengan hasil yang diinginkan. Dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas perencanaan. Kegiatan perusahaan dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Yang terakhir ada unsur perencanaan. Yang pertama, tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Yang keempat,
kapan tindakan tersebut dilakukan. Yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Demikian materi yang sudah saya bahas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.